Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Di video kali ini kita mau melihat Avanza 2005 yang waktu itu sudah sekitar setengah tahun yang lalu. Mungkin mobilnya itu mesinnya overheat, dipakai di tol sampai hampir keseluruhan mesinnya meleleh. Sekarang kita cek unitnya akhirnya seperti apa. Dan ini adalah akhirnya dari mobil Avanza yang overheat sampai meleleh gitu loh. Ini banyak kata-kata meleleh, waktu itu saya bilang meleleh gitu. Nah, ini mobilnya. Yuk kita langsung cek kondisinya mesinnya saat ini. Dan nanti di video ini saya akan menjelaskan apa aja yang diganti, apa aja yang rusak, dan perkiraan biaya sampai berapa. Sekarang kita cek. Tak buka nih sih. Oke, ini mobilnya itu masih Avanza awal, jadi belum VVTi ya. Nah, ini unitnya. Oke, nih sekarang sudah bisa terpasang mesinnya dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, mulai dari spare partnya nggak ada, kemudian setelan klep sampai 3 kali kita setel ulang, sampai sensor dan beberapa part itu harus bolak-balik Jakarta sini karena ya namanya barang bekas, jadi tidak semua dalam kondisi 100% tentunya. Jadi kita ini karena untuk menekan budget dan juga mencari kemudahan, kita harus cari spare part bekas tapi yang layak pakai kan gitu ya. Jadi ya mungkin hasilnya pun kan nggak mungkin 100% juga. Kenapa? Karena kita gunakan barang bekas yang kondisinya kan tidak 100% juga gitu kan ya. Namanya juga barang bekas, pasti ada kekurangannya, ada minusnya, tapi itu masih bisa digunakan lah, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita hidupkan dulu mesinnya. Ini itu mesinnya itu kurang lebih waktu itu karena nah, ini mesinnya sekarang seperti ini suaranya. Nah, suaranya seperti ini. Tadinya itu suaranya halus banget ya. Jadi suaranya halus banget sampai mesinnya itu getar banget. Jadi karena overlap katupnya terlalu besar, akhirnya kita setel ulang lagi. Jadi lifternya kita tuker lagi, nunggu lagi spare part dari Toyota. Kalau lifter memang sulit ya nyari bekasnya yang ukurannya sesuai sama keinginan kita. Jadi kemudian kita pesan ke Toyota, itu nunggu lagi sekitar 1 minggu, kita pasang lagi. Setelah kita cek ada yang kurang lagi, ada sensor yang rusak lagi, akhirnya kita nunggu lagi dari Jakarta. Sempat juga intake manifold kita kirim, kita coba cari di sini. Kemarin kita jalan-jalan ke Kelitian atau Semanggi atau tempat menyembelih mobil-mobil yang bekas eksiden, bekas laka seperti itu ya. Ke sana ternyata barangnya nggak cocok gitu, nggak bisa dipakai. Akhirnya kita kirim dari Jakarta. Dari Jakarta pun itu sampai 2 kali kirim, harus nunggu berarti 2 minggu. Satu spare part itu sampai 2 minggu, karena ketika dikirim ternyata barangnya rusak. Kita minta kirim ulang, nunggu lagi dikirim ulang lagi. Alhamdulillah barangnya sudah bisa terpasang. Terus ada beberapa sensor-sensor yang ternyata tidak cocok ketika kita kirim dari Jakarta. Akhirnya kita cari, beli, pesen gitu ya. Itu seperti itu. Ada beberapa sensor yang copotan, ada beberapa sensor yang kita beli baru karena memang nggak ono gitu ya, karena nggak ada gitu ya. Nah, ini apa aja yang sudah diganti dari mesin yang sudah meleleh semuanya. Kita langsung cek ke bagian belakang. Cek bagian belakang apa aja yang diganti. Banyak banget tentunya yang diganti, karena setelah kita rakit itu, sebelum kita pasang itu ternyata banyak hal yang banyak hal yang ini nih. Jadi ini adalah komponen-komponen yang kita ganti, mulai dari headnya. Ini cylinder headnya ini kan bolong ya. Ini ada bolong di sini nih. Ini bolong kropos di sini yang karena overheat itu, jadi sini bolong juga. Di tempat klepnya ini bolong, ini kropos segala macamnya ya. Nih kalau pengen dilihat nih. Nah, nih bolong semua. Jadi ini akibat pembakaran yang bener-bener
ekstrim, akhirnya jadi bolong cylinder headnya. Terus berikutnya lagi semua komponen yang seperti ini penegang timing chainnya sampai meleleh seperti ini juga ya, ini terbakar. Terus ini juga sama, ini juga terbakar sampai meleleh seperti ini, habis. Ini padahal ada olinya, ini padahal enggak menyentuh langsung di ruang bakar gitu ya, ini sampai seperti ini. Terus berikutnya lagi kalau cylinder head udah pasti ya, kita ganti perpaknya. Kemudian ini metal jalan, metal duduk, metal bulannya semuanya kita ganti semua. Seperti ini busi kita ganti semua. Engine mounting, sampai engine mounting juga pecah seperti ini kita ganti juga. Nih karet-karet apa namanya, saluran coolant ya. Ini saluran coolant, ini selang bypass. Mulai dari karetnya, besinya kita ganti semua. Ini juga sama, sambungannya seperti ini kita ganti-ganti semua. Terus pistonnya tentu ya, karena ya udah bolong, ada salah satu piston yang bolong kan waktu itu ya. Tak tunjukin yang bolong. Yang ini berarti. Nih. Jadi pistonnya sempat seperti ini kondisinya. Ini piston nomor 4. Jadi sampai ring sehernya rapet seperti ini. Jadi satu lengket. Kemudian bolong juga pistonnya seperti ini. Nah ini seperti ini ya, kasusnya sampai seperti ini. Water pump juga sama, ternyata kasusnya juga sama, water pumpnya juga rembes. Airnya water pumpnya kita ganti juga. Ini sensor knocken as, sensor knocking sensor. Nah maaf, ini sensor knocking sampai meleleh seperti ini. Ini adanya di samping blok mesin, jadi ya wajar kalau dia meleleh karena ini nempel di blok mesin yang benar-benar panas, hanya sensornya meleleh. Terus berikutnya lagi ini yang sensor yang nempel di cover timing chain ya, karena ini sensor crankshaft ya, sensor crankshaft. Pikir saya tadinya nggak apa-apa, setelah saya hidupkan ternyata sempat kadang-kadang mati mesinnya saat digas, kemudian dilepas gas mau mati mesinnya. Ini ternyata ini bentuknya sudah meleot, jadi meleot, ini terbakar gitu kan. Ini juga ada luka di sini bekasnya karena ini posisinya meleot gitu ya, meleot itu apa, melengkung lah pokoknya ya, karena apa, panas yang berlebihan akhirnya ini karena plastik ya, jadi berubah bentuk intinya seperti itu sampai ini mentok. Akhirnya ya itu tadi, kalau dilepas gas dia mati mesinnya. Ini udah ketemu, jadi ini kita ganti juga. Kalau secara elektronik yang terdata di ECU-nya itu enggak apa-apa, ECU-nya maksudnya dalam artian enggak terbaca kerusakan sensor gitu ya, tapi mesinnya kalau lepas gas mati. Ini setelah kita ganti aman alhamdulillah. Ini sensor temperatur mesin ya, sensor temperaturnya sampai seperti ini, sudah hancur seperti ini ya, sensor temperaturnya ya, water temperatur sensornya sudah rusak. Terus berikutnya lagi kalau apa namanya, sensor cam-nya ada di sini. Sensor cam-nya nggak bisa dilepas karena sudah meleleh jadi satu nih. Ini jadi macet di sininya nih, nggak bisa dilepas. Ini udah meleleh di dalamnya sini, nggak bisa dilepas. Jadi kita ya sudahlah, kita ganti gitu kan ya. Itu teman-teman semua. Jadi yang jelas kita ganti piston, kemudian semua metal, semua packing kita ganti semua. Yang seperti ini kita ganti semua. Sensor-sensor itu hampir semua sensor yang di mesin itu kita ganti karena posisinya pada kebakar, overheat, meleleh gitu ya. Termasuk dari selang-selang yang nempel di mesin juga kita ganti semua. Termostat, water pump semuanya kita ganti. Terus lanjut lagi, ini kalau seperti ini kasusnya dengan oversize 50, ini kita ganti pistonnya oversize 50 seperti ini. Ring seher juga kita ganti ya karena lengket semua. Jadi piston, ring piston kita ganti dan semuanya kita ganti seperti ini. Yang jelas di atas 15 juta gitu ya. Ini teman-teman bocorannya yang jelas di atas 15 juta, tapi tidak lebih, tidak sampai 20 kayaknya, tapi belum saya hitung semua ya. Jadi nanti kita hitung lagi. Kalau kemarin tuh estimasi saya 15-an karena intake manifoldnya itu ini belum ada nih, intake manifoldnya. Intake manifold di sana ya? Oh, masih. Lah iya mau tak anu. Ya wes, intake manifold juga kita ganti karena ternyata intake manifold itu juga bagian sininya nih. Intake manifold itu ini kita ganti, tapi copotan ya. Karena yang menempel di headnya itu pada gosong semua. Yang nempel di headnya itu gosong semua. Jadi intake-nya akhirnya juga kita ganti ya. Teman-teman semua seperti itu kondisinya. Yang nggak diganti cuma sensor ini karena dia nempelnya di plastik ya. Ini
pressure sensornya nggak kita ganti karena dia nempelnya di plastiknya cover apa jenenge filter udara, jadi dia nggak rusak. Kemudian ini juga ISC nya juga nggak kita ganti karena dia nggak langsung menempel di blok mesin. Kalau koil sama kabel busi ini sebenarnya rusaknya parah banget, cuma kita perbaiki, mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada kendala, jadi masih bisa lah digunakan gitu ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa gitu teman-teman semua. Oke, sekarang kita setelah kita paparkan, kita teman-teman semua kita informasikan akhir dari mesin yang meleleh ini, sekarang kita coba untuk test drive yuk. Yuk. Oke, kita lanjut test drive. Ini ada satu lagi yang saya lupa ini. Akinya itu karena kelamaan berhenti, karena juga tahun pembuatannya itu tahun 2019 kalau nggak salah. Aki bawaan dari mobil ini waktu itu nunggu konfirmasi mesinnya mau diganti, diperbaiki apa gimana, kan saya harus nunggu kurang lebih 4 bulanan. Akhirnya datang informasi, ya udah diperbaiki aja gitu kan. Akhirnya kita perbaiki, dan karena nunggu terlalu jauh banget waktunya, akinya itu kan kurang bagus akhirnya ya. Jadi akhirnya kita ini akinya juga ya kadang-kadang akhirnya kita pinjemin dulu akinya ini. Intinya seperti itu, kita pinjemin pakai mobil kita. Akinya mobil ini kurang bagus. Oke, sekarang kita tes jalan ya. Sambil kita hidupkan AC enggak apa-apa. Hidupkan AC. Sambil saya jelaskan teman-teman semua ya. Jadi kalau umpamanya mobil yang habis ganti daleman mesin keseluruhan, ini yang terpakai itu kalau menurut saya cuma blok mesin, kemudian crankshaft atau apa namanya askreknya, terus noken asnya atau camshaftnya, terus lagi itu paling yo karter gitu ya, terus beberapa komponen-komponen kecil-kecil peritil-peritilan lah gitu. Yang lainnya rata-rata kita ganti. Nah, ketika kita ganti seperti itu, komponen-komponen yang bekerja di mesin tuh ya, komponen utamanya itu kita ganti. Itu ketika kita pakai seperti ini, awal-awalnya ini RPM-nya tidak boleh melebihi dari 3000 lah, intinya seperti itu ya. Kita main di 2000, 2500 gitu, kita oper gitu. 2500 kita oper gitu. Jadi jangan memaksakan mesin terlalu berat kerjanya terlebih dahulu, karena kita posisinya masih mencoba untuk ngepasin semua komponen yang ada di dalam mesin tentunya gitu ya. Jadi in rayon lah, di rayon dulu mobilnya. Jadi biar komponen yang ada di dalam mesin itu semuanya bekerja sesuai maksimal dulu, baru nanti setelah kurang lebih 1 minggu dipakai atau kurang lebih 1000 kilo, baru terserah jenengan itu mau digeber-geber seperti apa, enggak masalah lah, mudah-mudahan enggak ada kendala gitu kalau pemasangannya bener ya. Dan karena gini loh nah, karena gini, ketika kita bongkar mesin seperti ini juga, itu kita juga ada ketergantungan bengkel sama bengkel yang lain. Jadi ada mix di situ. Mixnya itu apa? Bengkel bubut. Jadi karena yang mengepaskan piston sama linernya itu yang di oversize, itu yang lubangnya itu kan celahnya seberapa, itu tukang bubutnya yang melakukan. Jadi kita itu terima jadi dari tukang bubut, ukurannya oversize 50 mas, tukang bubutnya bilang gitu. Kita carikan piston 50, mereka ukur 50, pistonnya mereka lubangin tuh, jadi celahnya itu yang mengatur mereka. Jadi menurut saya ketika tukang bubutnya bagus dalam mengerjakan, mungkin akan awet. Tapi ada juga beberapa tukang bubut yang mungkin kebesaran dikit gitu ya, ya lumayan bermasalah, jadi bunyi mesinnya bisa jadi. Terus juga bisa jadi juga nggak lama akan keluar asap lagi gitu loh. Nah, kenapa keluar asap ya? Karena celahnya terlalu besar. Kalau terlalu rapat, nah ini kalau terlalu rapat kenapa macet mas? Jadi pistonnya itu kan kalau pas panas mengembang besar dia, makanya karena pistonnya baru, lubangnya baru, dan itu terlalu sempit celahnya, pistonnya dipaksa untuk kerja yang tinggi kan panas gitu, dia mengembangnya melebihi batas dari celah, maka macet pistonnya, mesinnya berat kayak gitu, jadi masalah. Jadi yang pas gimana? Yang pas ya tengah-tengah gitu, maksudnya dalam artian
ketika mobil baru seperti ini, baru bongkar mesin, ganti piston, proses segala macamnya, kita ngepasin dulu gitu ya. Makanya ya jangan sampai diget-getin gitu, karena takutnya itu pengembangan dari pistonnya itu melebihi batas dari celahnya gitu, akhirnya macet gitu kan. Nah ini kita apa ya, normalkan dulu gitu loh, biar dia berfungsi dulu secara bagus. Nah setelah normal semuanya, aman semuanya, setelah sekitar 1000 kilo baru boleh, monggo terserah mau ngegas sampai pol nggak apa-apa gitu kan, sampai jebol lagi jangan gitu ya, karena biayanya tentunya akan jadi bengkak lagi. Itu teman-teman semua. Jadi alhamdulillah mobilnya ini sudah kondisi lumayan bagus. Kalau menurut saya mesinnya nggak terlalu kasar. Kalau halus ya, kalau tuh tahun segini dengan kita memakai part-part yang bekas sebagian besar, untuk part-part yang apa namanya ya, yang gede-gede, yang mahal-mahal, karena kalau cylinder head itu 12 juta lur, cylinder headnya aja itu ya, belum yang lain gitu. Jadi kalau pakai original semua dan pakai baru semua ya udah pasti 30 jutaan gitu kan ya, duitnya sopo gitu kan, udah dari harga mobilnya itu udah memakan 40% kan gitu ya, kalau sudah mencapai angka itu gitu. Makanya kita maksimalkan semaksimal mungkin lah gitulah, dengan kondisi ya kita budgetnya kita minimkan, tapi mobilnya juga masih kondisi bagus lah gitu, tenaganya juga bagus ini. Nah ini kita gas gitu juga masih enak, masih mau lari, AC juga masih dingin gitu ya. Cuma ini minta sporing. Jadi ini setelah kita tes, ada bunyi klotak itu dari link stabilnya itu bunyi-bunyi. Terus berikutnya lagi dari rack end-nya juga bunyi. Tapi rack end udah kita ganti karena itu bahaya. Tapi kalau link stabil ini masih kita coba konfirmasi dulu aja ke orangnya ya. Itu teman-teman semua, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel saya sampai sejauh ini dan ikutin IG saya. Jangan lupa follow dan jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, apabila ditekan kan nanti kalau ada notifikasi video terbaru dari saya bisa masuk ke tempat teman-teman semua. Itu ya, sekarang kita temperatur juga aman ya, temperatur aman, nggak nyaman. Kita pulang ke rumah. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.